Di negeri yang kaya akan keragaman ini, Indonesia tumbuh sebagai rumah bagi berbagai macam suku, agama, dan etnis. Di antara keragaman itu, terdapat dua kelompok minoritas yang mencolok dalam sejarah panjang bangsa, etnis Arab dan etnis Tionghoa. Keduanya telah berabad-abad hidup berdampingan dengan masyarakat pribumi, menjadi bagian dari denyut kehidupan kota-kota pelabuhan, pasar-pasar tradisional, hingga ranah politik dan agama. Namun, tak bisa disangkal bahwa penerimaan masyarakat terhadap kedua kelompok ini sangat berbeda. Etnis Arab tampak lebih mudah diterima, bahkan dipeluk oleh sebagian besar pribumi. Sementara etnis Tionghoa masih sering menghadapi prasangka, kecurigaan, dan bahkan diskriminasi. Fenomena ini bukan tanpa sebab. Ia tumbuh dari akar sejarah, nilai budaya, struktur ekonomi, dan peran agama yang telah membentuk relasi sosial sejak zaman kerajaan hingga republik berdiri. Kedatangan orang-orang Arab ke Nusantara sudah tercatat sejak abad ke-7. Namun mereka baru benar-benar menetap dan melebur secara sosial budaya pada abad ke-12 hingga 15. Saat Islam mulai menyebar luas di pesisir-pesisir Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sebagian besar dari mereka berasal dari wilayah Hadramaut di Yaman Selatan. Mereka datang sebagai pedagang, namun tak sedikit pula yang datang dengan misi dakwah. Berbeda dengan misi kolonial, kedatangan mereka diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat lokal yang saat itu mulai meninggalkan kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha. Orang Arab ini bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga keyakinan baru, bahasa baru, dan sistem sosial yang terikat pada hukum Islam. Dalam banyak kasus, mereka menikahi perempuan lokal, membentuk keluarga baru, dan menghasilkan keturunan yang disebut sebagai kaum Sayyid atau Syarif, yang diyakini sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad SAW. Identitas sebagai Habib pun melekat, dan masyarakat lokal menghormati mereka bukan semata karena darah asing mereka, tetapi karena keberpihakan mereka pada Islam dan nilai-nilai yang dibawa. Berbeda halnya dengan etnis Tionghoa yang mulai datang sejak abad ke-13. Tapi baru mengalami gelombang besar migrasi pada masa kolonial Belanda. Orang-orang Tionghoa dibawa ke Hindia Belanda untuk bekerja sebagai buruh kasar, pedagang, atau pengelola pajak. Mereka bukan saja dijadikan tenaga kerja, melainkan diposisikan secara sosial sebagai penengah antara kaum kolonial dan masyarakat pribumi. Pemerintah kolonial memberi mereka sejumlah hak istimewa dalam perdagangan, tapi menempatkan mereka dalam kelas sosial tersendiri, terpisah dari orang Eropa dan pribumi. Akibatnya, mereka berkembang dalam komunitas tertutup, membangun jaringan ekonomi dan sosial sendiri, mempertahankan bahasa dan budaya leluhur, serta jarang berinteraksi secara mendalam dengan masyarakat lokal. Mereka menjadi seolah-olah asing di tengah negeri yang mereka diami selama beberapa generasi. Ketika kita membandingkan kedua etnis ini, salah satu kunci perbedaan penerimaan terletak pada seberapa dalam mereka terintegrasi dalam budaya lokal. Etnis Arab dengan cepat melebur. Mereka mengganti nama menjadi Ahmad, Umar, Ali, mengenakan sarung dan peci, berbicara dalam bahasa lokal, dan hidup bersebelahan dengan masyarakat pribumi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, mereka mengambil peran dalam struktur sosial keagamaan, menjadi imam, guru ngaji, ulama, bahkan mendirikan pesantren. Mereka tidak hanya hidup di tengah masyarakat, mereka menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Bahkan dalam perjuangan kemerdekaan, banyak tokoh keturunan Arab yang aktif sebagai pejuang nasional, seperti Haji Agus Salim dan Abdurrahman Baswedan. Sementara etnis Tionghoa cenderung mempertahankan eksklusivitas sosial. Mereka tinggal dalam permukiman sendiri, memiliki sekolah sendiri, rumah ibadah sendiri, bahkan organisasi sosial dan ekonomi sendiri. Dalam pandangan masyarakat pribumi, mereka menjadi kelompok yang tidak mau bercampur, yang menjaga jarak, dan memegang nilai-nilai budaya yang tidak sepenuhnya dipahami. Keberadaan mereka yang cenderung eksklusif ini memperkuat stigma asing di mata masyarakat. Bahasa Tionghoa yang digunakan dalam percakapan internal komunitas, upacara adat yang unik, serta praktik keagamaan yang berbeda dari mayoritas. Semua itu menambah jarak antara mereka dan masyarakat lokal. Agama memainkan peran penting dalam penerimaan sosial. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Dan karena itu, orang Arab yang juga Muslim dan bahkan dikenal sebagai penyebar Islam memiliki nilai tambah tersendiri. Dalam banyak masyarakat lokal, keturunan Arab dianggap sebagai cerminan dari Islam yang murni, Islam yang lurus bersambung nasab dengan Nabi. Identitas ini memperkuat posisi sosial mereka dan menumbuhkan penghormatan yang besar.
Dalam budaya pesantren dan tarekat, kehadiran Habib dan Syekh keturunan Arab sangat dihormati, bahkan dianggap memiliki berkah tersendiri. Ini membuka jalan penerimaan dan integrasi yang tidak hanya didasarkan pada asal-usul, tetapi juga pada peran spiritual yang dijalankan dalam masyarakat. Di sisi lain, etnis Tionghoa menganut beragam agama. Ada yang Buddhis, Konghucu, Kristen, dan sebagian kecil Muslim. Tidak adanya kesamaan religius dengan mayoritas membuat mereka sulit membangun kedekatan spiritual dengan masyarakat luas. Apalagi pada masa Orde Baru, agama Konghucu tidak diakui secara resmi oleh negara, menjadikan para penganutnya tidak diakui identitas keagamaannya. Ketika kepercayaan spiritual tidak dihormati oleh negara dan tidak dipahami oleh masyarakat luas, maka mereka menjadi semakin terpinggirkan. Dalam banyak kasus, justru inilah yang membuat komunitas Tionghoa semakin kuat mempertahankan identitas dan kelompoknya sendiri. Ketimpangan ekonomi turut memperkeruh relasi ini. Orang Tionghoa sejak lama dikenal menguasai sektor perdagangan dan industri. Banyak dari mereka menjadi pengusaha sukses, pemilik toko emas, pengelola pabrik, dan pemodal besar. Kekayaan dan kesuksesan ini justru menjadi sumber kecemburuan sosial. Ketika masyarakat pribumi hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan, sementara etnis Tionghoa tampak hidup berkecukupan, perasaan tidak adil pun tumbuh. Dalam kondisi sosial politik yang tidak stabil, sentimen ini mudah sekali dimanfaatkan oleh elit politik. Orang Tionghoa dijadikan kambing hitam ketika krisis melanda, seperti yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998. Sebaliknya, etnis Arab umumnya tidak menonjol dalam penguasaan ekonomi nasional. Mereka lebih aktif dalam bidang perdagangan kecil, pendidikan agama, atau kegiatan sosial keislaman. Karena itu, mereka tidak dipersepsikan sebagai ancaman ekonomi oleh masyarakat pribumi. Ketidakhadiran dalam struktur ekonomi yang besar justru membuat mereka luput dari sasaran kecemburuan atau kemarahan massa ketika terjadi konflik sosial. Dalam sejarah modern Indonesia, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa telah berlangsung lama dan sistemik. Pada masa Orde Baru, Soeharto melarang penggunaan bahasa Mandarin, melarang perayaan Imlek di ruang publik, dan mewajibkan etnis Tionghoa untuk mengganti nama mereka agar lebih Indonesia. Ini adalah bentuk asimilasi paksa yang menyakitkan. Di balik pelarangan ini, pemerintah sebenarnya ingin memanfaatkan kekuatan ekonomi mereka, tetapi tidak mau memberikan pengakuan kultural atau sosial yang setara. Mereka dijadikan sapi perah ekonomi, tetapi tetap dianggap bukan bagian dari kita. Inilah luka sejarah yang masih membekas di benak banyak warga Tionghoa Indonesia hingga kini. Sementara itu, etnis Arab relatif aman dari kebijakan diskriminatif. Tidak ada larangan menggunakan bahasa Arab, tidak ada pelarangan terhadap perayaan Maulid, tidak ada pembatasan terhadap simbol-simbol Arab. Bahkan sebaliknya, budaya Arab sering dianggap sebagai bagian dari budaya Islam yang sah dan otentik. Dalam ceramah, di sekolah, dan dalam kehidupan sosial, pakaian Arab seperti jubah dan sorban sering dipakai dengan kebanggaan. Simbol-simbol Arab bahkan dijadikan standar kebenaran keislaman. Hal ini memperkuat legitimasi kultural mereka dan membuat mereka semakin diterima. Bila ketimpangan penerimaan ini dibiarkan tanpa disadari, maka kita sedang memupuk ketidakadilan sosial yang sangat berbahaya. Ketika satu kelompok terus dianggap sebagai asing, meskipun sudah generasi ketiga atau keempat tinggal di Indonesia, mereka akan kehilangan rasa memiliki terhadap negeri ini. Mereka akan tumbuh dalam kecurigaan, dalam luka sejarah, dan dalam keterasingan yang mendalam. Sebaliknya, bila satu kelompok terus diistimewakan karena kedekatan simbolik dengan agama mayoritas, maka akan tumbuh perasaan superioritas yang keliru. Ini semua adalah bibit dari perpecahan. Indonesia adalah rumah bagi semua warganya, terlepas dari etnis, agama, dan sejarah leluhurnya. Penerimaan yang setara bukan berarti menghapus identitas, tetapi memberi ruang agar setiap orang merasa diterima dengan penuh hormat. Jika perbedaan ini tidak disadari dan terus dibiarkan tumbuh, maka kita berisiko mewariskan konflik yang sama kepada generasi mendatang. Bukan hanya soal Arab atau Tionghoa, tapi soal bagaimana kita sebagai bangsa bersikap adil, dewasa, dan terbuka dalam menerima sesama anak negeri. Karena pada akhirnya, tak satu pun dari kita yang bisa memilih dari rahim mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih untuk menjadi saudara dalam kebangsaan.